bersama kalian di kelas 9 ya. Sekarang kan sudah kelas 9 dan sudah di akhir sebelum menuju ke SMA gitu ya. Ini semangat kan ya? Semangat Pak, semangat Bu. Gitu. Tahu kan hari ini pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Iya, benar, pendidikan agama Islam. Ini hari Senin. Hari Senin itu biasanya ngantuk, benar nggak? Iya, Bu. Apalagi ini kita ngantuk di jam 10. Jam 10 itu biasanya aku udah ngantuk-ngantuknya. Kalau ibu sih ngantuk sebenarnya ya. Tapi nggak tahu kalau kalian sama nggak? Sama, Bu. Oke. Sebelum ibu masuk ke tujuan pelajaran kita, ibu mau kasih motivasi buat kalian semua. Ingat, sebelum kita belajar, kita harus ingat tujuan kita. Apa ke sekolah? Tujuan kita untuk belajar, bukan untuk bermain. Untuk apa kita belajar? Untuk mendapatkan ilmu. Karena gak ada yang lebih penting kecuali ilmu. Orang yang gak berilmu, maka apa? Kosong. Maka bodoh. Kalian pengen bodoh atau pengen pintar? Pintar. Orang kalau pintar harus rajin menuntut ilmu sejauh apapun, ya. Karena yang akan dibawa mati itu apa? Ilmu lah. Kalau kita nggak ada ilmu, gimana kita mau hidup kayak gitu? Benar nggak sih? Orang bodoh aja masih bisa mikir tuh nyari ilmu. Masa kita yang orang yang dikasih otak nggak mau nyari ilmu? Hewan aja masih bisa nyari ilmu, masih bisa menuntut ilmu. Bisa nggak? Bisa apa nggak hewan? Bisa. Apa kalau bisa? Hah? Enggak lah. Hewan tuh nggak ada akal. Nggak ada akal. Hewan nggak ada akal. Ya. Materi kita hari ini yaitu mengenai, ada yang tahu? Masuk ke bab pertama. Belum tahu, Bu. Oke, materi kita hari ini yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan guru. Oke, ibu tanya nih, ada yang udah tahu belum nih meyakini hari akhir? Hari akhir itu apa sih? Apa hari akhir? Hari terakhir kita hidup, Bu. Hari akhir atau hari Kiamat. kiamat. Hari kiamat itu termasuk rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman, Ibu. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Ayo, 5. 5. Coba rukun iman ada? Nah. 1. Ibadah Allah. 2. Ibadah malaikat. 3. Ibadah kita. Ibadah Rasul. Ibadah hari akhir. 6. Ibadah pada lebaran. Nah, sekarang kita lagi membahas rukun iman yang kelima. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita udah membahas hari kiamat nih, kalian percaya nggak hari kiamat itu ada? Percaya. Apa yang membuat kalian percaya kalau hari kiamat itu ada? Padahal kita nggak bisa melihat loh. Iya, di rukun iman ada. Kamu tahu rukun iman itu ada untuk meyakini hari akhir. Tapi kita nggak lihat itu loh. Kenapa kamu bisa yakin itu? Karena di dunia tidak kekal. Karena dunia tidak kekal, sama kayak Allah. Kenapa kita bisa taat sama Allah? Kan kita nggak lihat wujud Allah, tapi kita masih bersembah kepada Allah. Itulah dia, kita harus meyakini hari akhir. Hari akhir itu contohnya seperti apa sih? Iya, kiamat. Contoh kiamat. Coba contoh dari kiamat. Kiamat ada kiamat itu. Kematian. Kiamat itu adalah sebuah kematian, akhir dari sebuah hidup seseorang. Itu. Kemudian setelah kita mengetahui tentang hari kiamat nih, selanjutnya kan pasti banyak di hari-hari kiamat itu terjadi peristiwa-peristiwa, ya enggak? Coba contohkan satu contoh mengenai peristiwa hari kiamat, Harisa. Kayak itu gempa bumi.
Gempa bumi termasuk. Kemudian apa lagi? Bila gunung meletus masuk. Novianti. Banjir besar termasuk. Bina. Tsunami juga termasuk. Tapi mereka termasuk mana? Sebentar ya, lagi aja. Nah, itulah tadi gambaran-gambaran kiamat apa? Kayak tsunami itu kiamat subuh. Kiamat subuh itu kiamat kecil. Oke, sebelum kita masukin kita membahas tentang macam-macam kiamat, ibu mau dulu salah satu dari kita membacakan Quran surah Al-Hajj ayat 7. Saudari Farisa, ibu suruh baca Quran surah Al-Hajj. Artinya Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. iya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-7 mengenai hari kiamat. Setelah kiamat kita akan dibangkitkan lagi. Kayak gitu ya, tapi nggak di bumi. Nanti kita bahas lagi. Tapi ingat ya, kita harus meyakini adanya hari kiamat. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita bahas tadi kiamat itu ada dua. Penjelasan nggak sih? Kiamat ada dua. Satu kiamat sugro. Yang kedua kiamat sugro itu kiamat apa? Kiamat kecil. Kalau kiamat kubro? Kiamat besar. Nah, tadi contoh-contoh kiamat kecil sudah kita sebutkan. Adanya tsunami, adanya banjir, adanya tanah longsor, dan kematian orang yang sakit-sakit itu juga termasuk kiamat sugro. Kalau kiamat kubro, coba contohnya seperti apa? Kiamat kubro itu pada Dajjal itu ya ada termasuk. Contoh dari kiamat kubro itu kita mendengar suara trompet yang ditiup oleh malaikat siapa? Malaikat Israfil. Itu malaikat Israfil akan meniup 2 kali bunyi trompet. Trompet yang pertama menandakan bunyi ini di kiamat kubro. Yang pertama itu beliau meniup untuk menandakan bahwa kiamat kubro telah tiba. Di saat trompet berbunyi, apa yang akan terjadi? Dunia hancur, lautan meluap, isi dalam bumi keluar semua, ikan-ikan berhamburan, semuanya itu jadi hancur. Langit, bintang, bulan itu pun pada bertabrakan. Itu yang akan terjadi ketika kiamat kubro. Orang pada berlomba-lomba untuk menyelamatkan diri, tapi tidak akan ada yang bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sudah terlambat. Karena ini sudah kiamat kubro. Itu bukan saatnya untuk menyelamatkan diri lagi, ya. Itu ya. Ibu mau minta bacakan satu anak Quran surah Al-Qari'ah ayat 4-5. Saudari Nur Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kawfal simabus wa aqulun jibalu kalbunir manfus. Yang artinya pada hari itu manusia seperti lalat yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, manusia berterbangan seperti lalat, seperti
udah sama kayak burung, kelihatannya burung yang terbang, ini enggak, manusia yang terbang kayak gitu. Kayak lalat tuh kecil atau besar sih? Kecil. Bayangkan itu manusia loh jadi lalat, hidupnya seperti itu di hari akhir kayak gitu ya. Kemudian ada lagi nih, ada surah lagi yang menerangkan ini dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Coba saudara Novianti dibaca. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ditangguhnya. Iya, bumi mengeluarkan semua isi di dalamnya. Nah kan tadi David bilang kan dia akan mengeluarkan semuanya. Gak ada satupun di dalam itu isi lagi, semuanya sudah hancur lebur. Kayak gitu ya. Kemudian tadi gue udah menjelaskan tentang malaikat Israfil yang tadi yuk. Angkat apa pada pertama kali. Coba tolong dibacakan saudara dari kita surah Az-Zumar ayat 68. Bila berbaca Quran surah Az-Zumar, coba dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafiqa fis-sur wa sayyiqa fis-samawati wa fil ardh illa masya Allah. Artinya dan sama malam itu maka kadilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Iya, kecuali orang-orang yang dipilih sama Allah gitu ya. Yang kedua, langit-langit menjadi terpecah-pecah belah, matahari digulung. Matahari bisa digulung juga, ya kan? Tadi matahari besar loh ya kan? Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Gunung aja seperti bulu. Coba, iya enggak? Bulu itu besar. Itu tuh dijelaskan di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 18 yang bunyinya as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Artinya apa? Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. Nah itulah langit aja bisa terbelah, langit itu yang terbelah. Bayangkan sajalah seberapa besarnya kiamat kubra ketika terjadi. Bayangkan ya. Nah, tapi kita akan dibangkitkan lagi setelah hari kiamat terjadi. Kita akan dibangkitkan di alam yang berbeda. Yang pertama ada di alam apa? Alam pertama yang akan kita temukan setelah hari kiamat itu ada alam barzakh. Alam barzakh atau yaumul barzakh. Alam barzakh itu apa sih? Ada yang tahu? Alam barzakh itu adalah alam yang apa? Alam yang merupakan pintu gerbang menuju kemana? Ke akhirat. Coba. Ke akhirat. Nah, itu ya yang akan menuju ke akhirat. Di sini kita akan diapain? Kita di alam barzakh akan bertemu siapa? Alam barzakh ini alam kubur, alam yang akan menempuh ke akhirat itu loh, tahu kan? Nah, di alam barzakh ini kita akan bertemu siapa? Malaikat siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Untuk apa kita bertemu mereka? Ditanyakan amalan
Setelah alam barzah berarti kita ke alam yaumul ba'ats. Di yaumul ba'ats ini yaumul ba'ats apa? Hari kebangkitan. Kebangkitan di situ kita akan dibangkitkan menuju mana? Yaumul mahsyar. Di sini ada di sini di yaumul ba'ats ini kita akan mendengar suara trompet yang kedua. Ya, kedua. Trompet yang kedua itulah menunjukkan hari kebangkitan. Nah, itu paham kan? Nah, jadi di saat itulah trompet kedua oleh ditiupkan sama malaikat Israfil berbunyi lagi dua kalinya menunjukkan bahwa kita bangkit menuju kemana? Bentar, sebelum masukin menuju kemana? Di sini ada surat Yasin ayat 51 dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Nah, ya itu tadi sudah dijelaskan mengenai yaumul ba'ats. Nah, setelah yaumul ba'ats kita masuk ke alam yang ketiga. Alam ketiga itu apa? Belum. Yaumul mizan. Masyar dulu kita bangkitkan dulu, kumpul pada masyar baru ke mizan. Masyar dulu ya. Yaumul masyar atau hari dikumpulkan seluruh manusia yang sudah bangkit dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang dengan matahari yang satu jengkal. Bayangkan panasnya di sana seperti apa. Di padang mahsyar ini kita nggak memikirkan malu, kita nggak memikirkan orang lain, yang penting kita memikirkan diri kita. Bahkan di sini nanti kita akan nobar. Wah, tahu nobar kan? Apa nobar? Nonton bareng. Seru nggak? Tapi di situ nggak seru, takut sekali kita. Kenapa takut? Karena yang ditontonkan bukan film-film yang lucu, tapi tentang kehidupan kita selama di dunia. Misalnya di situ kamu pernah melakukan kemaksiatan apapun, semuanya akan terlihat. Bayangkan air matamu menetes karena kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat di masa lalu. Dan disinilah kita akan melihat seberapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, sudah nonton bareng, sudah dilihatkan semuanya, barulah kita kemana? Ke yaumul mizan atau yaumul hisab. Apa sih yaumul mizan atau yaumul hisab itu? Mizan itu artinya pertimbangan, hisab itu perhitungan. Keduanya memiliki arti yang sama, hanya di hari perhitungan berbeda ya. Yang namanya pertimbangan, ini perhitungan. Semuanya kita akan pertimbangkan. Kita akan hitung semua amal kita.
yaumul mizan dan yaumul hisab. Apa sih yang ditimbang? Apa sih yang dihitung? Amal baik dan amal buruk. Jika dia memiliki banyak, misalnya nih dia memiliki ditimbang amal banyak, itu tahu dari mana sih? Tahu dari mana? Misalnya kan kamu pasti ditanya, semua ditanyakan. Bisa nggak bohong ketika kita ditanya tentang amalan? Kenapa nggak bisa bohong? Kalau mulut kita berbohong, tangan kita berbicara jujur. Kalau tangan kita mau bohong nggak akan bisa, karena seluruh tubuh kita akan berbicara jujur, kayak gitu ya. Jadi usahakan kita gunakan seluruh tubuh kita untuk hal-hal yang baik, jangan melangkah untuk hal yang maksiat. Saya pegang tangan, gunakan tangan untuk mencuri ya, jangan ya. Kemudian ada surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Gue bacakannya. Bunyinya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, apapun jangan melakukan hal yang buruk. Usahakan melakukan hal yang baik ya, jangan yang buruk-buruk. Sekarang ibu mau tanya, buat Dina, hari apa kita dikumpulkan itu di mana? Di Padang Mahsyar. Kemudian ada berapa macam kiamat, Mbak Fiati? Apa aja, Fadilah? Kiamat Sugra dan kiamat kubra. Kiamat kubra apa, Farisa? Kiamat kecil, Kiamat kubra? kiamat besar. Kasih contoh kiamat kubra, Lina? Tsunami, gempa bumi, gunung letus. Iya. Nah, kemudian, dulu. Alam barzah itu alam apa, Novianti? Alam apa? Kubur. Alam kubur ya. Kita akan bertemu malaikat siapa di alam kubur? Malaikat Nakir. Benar. Ada berapa malaikat yang akan kita temui di sini? Di mana kunci kita ketahui ada berapa malaikat? Ada banyak, tapi lebih banyak ada Ada 10. Nah, gitu ya. Oke, saya rasa kalian sudah menguasai itu. Insya Allah. Mau lanjut lagi? Lanjut ya. Kemudian setelah kita menempuh keempat alam tadi, yang pertama alam barzah, kemudian apa lagi alam? Di alam barzah apa? Yaumul ba'ats. Habis yaumul ba'ats ada Yaumul mahsyar. mahsyar. Di situ ada Yaumul hisab. Kalian nggak tahu yaumul hisab. Nah, setelah keempat alam ini kita tempuh, sudah kita datangi semua, kita kemana sekarang?
baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi sururin khalidun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang betul di sana di atas dipan-dipan. Dan di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. iya, Quran surah Yasin. ayat 55 sampai 58. Itu surga sebagai balasan amal baik yang suratnya ada di surah Yasin ayat 55 sampai 58. Kemudian neraka sebagai balasan amal buruk itu terdapat dalam surah Al-Husian. Baca Dila. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun yawman la yusminu wa la yu'minu. Yang artinya tidak ada makanan dari mereka selain dari orang yang beri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Iya, itu di neraka. Kita tidak akan mendapatkan kenikmatan, ya. Kemudian ada lagi dijelaskan dalam Quran surah Al-Waqiah yang bunyinya Kisamui wa hami walilihi yahmula bainin wala karim, yang artinya mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam. Di neraka ditemukan itu ya, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Yaitu diterangkan dalam surah Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Kalian banyak belajar di situ ya. Nah, jadi ingat dalam Quran tadi sudah dijelaskan semua adanya ini kemana surga untuk orang yang baik, surga untuk orang yang buruk. Nah, itu kalau misalnya ada baik kesini, ingat amal. Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak taat kepada Allah. Jangan suka berbohong, jangan suka membuli orang, jangan suka menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Kalau misalnya kamu ingin ke surga, tapi kalau kamu ingin ke neraka ya udah lakukan saja kemaksiatan, lanjutkan kemaksiatan, gitu ya. Selanjutnya setelah surga dan neraka dari akhir kita bahas semuanya, sudah paham kan? Mari kita apa? Kita akhiri kebiasaan buruk. Kita akhiri kebiasaan buruk dengan apa? Bertaubat, minta ampun kepada siapa? Kepada Allah dan kepada orang-orang yang sudah kita zalimi, ya. Kita harus lakukan setiap hari ini. Jangan lupa untuk setiap malam kita muhasabah diri sama Allah. Ya Allah, hari ini aku sudah melakukan dosa ini. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Dalam setiap sholat kita harus minta maaf sama Allah, ya. Jangan sampai kamu sombong. Jangan sampai kamu merasa tinggi, ya. Karena Allah sangat membenci orang-orang yang sombong, ya. Allah benci dengan jin karena dia memiliki aku lebih baik darimu. Nah, itu ya. Jangan sampai kita merasa
tinggi dari orang lain, karena sesungguhnya orang yang lebih tinggi itu tidak ada, semuanya sama, ya, sama. Jadi ingat untuk anak-anak semua, jangan jadi orang yang jahat. Jadilah anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Jadi anak yang taat kepada Allah, taati perintah-perintah Allah, gitu ya. Segera bertobat, buat yang belum bertobat secepatnya. Aslinya sering marah-marah sama orang tuanya, bertobat sama orang tuanya, minta maaf sama kedua ibu bapaknya, ya. Ya, oke, udah paham dong penjelasan hari ini? Mau melakukan kejahatan lagi tidak? Tidak. Ibu mau kasih film, mau nonton nggak? Sebelum kita akhiri, ibu kasih film dulu ya. Renungin, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah ya, kita coba filmnya. Ibu kasih kalian tugas mengenai film yang sudah kita tonton ini. Kalian simpulkan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, ya. Sebelum kita masuk yang baru, sebelum ibu akhiri, ibu hanya untuk berpesan kepada kalian untuk apa? Selalu taat kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat. Pokoknya kewajiban jadi perintah Allah jangan dilanggar, ya. Tapi ditaati, ya. Usahakan. Ya. Jadi kita berdoa, kita untuk mereka para pemanis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha